Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Umius. Video kali ini saya akan membahas beberapa soal lagi untuk SKB Guru SD bidang kompetensi profesional. Materi kali ini mengenai gaya. Teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu update video terbaru dari kami. Oke, kita mulai dari gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada satu benda. Nah, materi gaya ini sangat erat kaitannya dengan hukum Newton. Ini hukum Newton ini ada 3 ya. Yang pertama ini hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0. Artinya jika jumlah gaya yang bekerja pada satu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan dia bergerak lurus beraturan. Kemudian hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Ya, artinya jumlah gaya yang bekerja pada benda berbanding terbalik dengan masanya dan sebanding dengan percepatan benda. Artinya jika massa benda semakin besar, maka gayanya semakin kecil. Jika percepatan semakin besar, maka gayanya juga semakin besar. Contohnya, benda dengan massa 10 kg dengan benda yang massa 100 kg, tentu gayanya akan lebih besar pada benda yang 10 kg ya, misalnya mau didorong ya. Maka benda yang 10 kg itu lebih mudah didorong ya daripada benda yang 100 kg. Nah, kemudian hukum ketiga Newton yaitu gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tapi arahnya berlawanan sehingga ada negatifnya. Ya, artinya jika benda satu memberikan gaya kepada benda 2, maka benda 2 juga memberikan gaya yang sama pada benda 1, tapi arahnya berlawanan. Nah, kemudian ada gaya berat. Nah, gaya berat ini persamaannya yang paling mirip dengan gaya pada hukum Newton. Di hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A. Kalau di gaya berat, W sama dengan M kali G. Nah, perbedaannya adalah G ini adalah nilai percepatan gravitasi ya, nilai percepatan gravitasi tempat. Sementara kalau A ini adalah nilai percepatan gerak benda. Nah, kalau G ini nilai percepatan gravitasinya sudah ketetapan atau sudah menjadi konstanta. Misal kalau bumi 9,8. Nah, kalau gravitasi bulan 1/6 dari gravitasi bumi sudah ada nilainya. Sementara kalau percepatan benda ini berubah-ubah ya, bergantung pada nilai dari kecepatan benda. Oke, kita mulai soal yang pertama. Jika jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda bermassa M sama dengan 0, maka ada 4 pernyataan. Yang pertama, benda tidak akan dipercepat. 2, benda selalu diam. 3, perubahan kecepatan terhadap waktu 0. 4, benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan. Pernyataan yang benar mengenai benda tersebut adalah A 1, 2, dan 3, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 4 saja. Nah, kita analisa soalnya teman-teman. Jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, berarti sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F itu kan persamaannya sama dengan M kali A. Berarti sigma F sama dengan M kali A sama dengan 0. Nah, dikatakan dalam soal bahwa bermassa M, berarti M-nya tidak sama dengan 0 ya, ada nilainya. Kan gitu. Nah, M dikali A sama dengan 0. M-nya tidak sama dengan 0, maka yang 0 pasti adalah si A. Nah, sekarang kita lihat kalau A-nya sama dengan 0, kejadiannya seperti apa? Nah, maka ada 2 kemungkinan kejadian pada benda. Yang pertama yaitu V-nya sama dengan 0. Kalau kecepatan benda sama dengan 0, berarti benda tersebut diam, gitu ya. Nah, kemudian kalau kemungkinan yang kedua adalah benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan. Kalau benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, maka benda tersebut bergerak lurus beraturan. Nah, teman-teman boleh lihat
di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana kaitan kecepatan dengan percepatan ya. Jadi kalau V-nya sama dengan 0 ya, berarti delta V per delta T ya sama dengan 0, karena 0-nya berarti 0 per T, berapapun 0 dibagi dengan nilai berapapun pasti hasilnya 0. Kemudian V sama dengan konstan, jadi V1, V2, V3 dan seterusnya nilainya sama, maka selisih kecepatannya 0, maka didapati juga 0 per delta T itu sama dengan 0 ya. Kalian boleh lihat di video sebelumnya yang saya tautkan di linknya ya. Sehingga kita peroleh, untuk kembali ke pernyataan, kita peroleh benda tidak akan dipercepat. Nah, benda tidak akan dipercepat. Kenapa? Karena percepatannya sama dengan 0. Berarti dia tidak mengalami percepatan ataupun perlambatan. Pernyataan yang kedua, benda selalu diam. Tidak juga kan, karena dia ada kemungkinan bergerak lurus beraturan. Kemudian pernyataan ketiga, perubahan kecepatan terhadap waktu 0. Iya, perubahan kecepatan itu adalah percepatan ya. Kemudian yang keempat, benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan. Ya mungkin kan, ini akan ada nih kemungkinannya bergerak lurus beraturan. Maka pernyataan yang benar adalah 1 dan 3 di pilihan jawaban B. Soal yang kedua, sebuah gaya bekerja pada benda yang masanya 6 kg mengalami percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Gaya yang sama akan menyebabkan benda bermasa 30 kg mengalami percepatan A 0,6 meter per sekon kuadrat, B 6 meter per sekon kuadrat, C 60 meter per sekon kuadrat, dan D 600 meter per sekon kuadrat. Nah teman-teman, di sini kita akan menggunakan hukum Newton yang kedua ya, F sama dengan M kali A. Kemudian di dalam soal dikatakan bahwa gaya yang sama, berarti pada kedua benda ini nilai gayanya sama ya, F1 sama dengan F2. Nah, F itu kan M kali A, berarti F1 itu sama dengan M1 kali A1, F2 itu sama dengan M2 kali A2. Nah, kita masukkan nilainya, M1 6 kg, A1 3 meter per sekon kuadrat, M2-nya 30 kg, dan A2 yang mau kita cari ya, ini A2 ya teman-teman. Nah, sehingga 6 kali 3 18 sama dengan 30 A ya, A2 ya. Nah, sehingga diperoleh A sama dengan 18 per 30, kita sederhanakan menjadi 3 per 5 atau sama dengan 0,6 meter per sekon kuadrat. Jadi, ini jawaban pilihannya adalah A. Soal yang selanjutnya, sebuah benda diam ditarik oleh 3 gaya seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi ini benda diam dengan massa 5 kg ditarik oleh 3 gaya. Gaya yang pertama 10 Newton ke kanan, gaya yang kedua 15 Newton ke kanan, gaya yang ketiga, ini yang ketiga ya teman-teman, 20 Newton ke kiri. Berdasarkan gambar di atas diketahui yang pertama percepatan benda 0, yang kedua benda bergerak ke kiri, yang ketiga benda dalam keadaan diam, yang keempat resultan gaya yang bekerja pada benda sebesar 5 Newton. Pernyataan yang benar adalah A 1, 2, dan 3, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 4 saja. Oke, kita lihat pada gambar. Resultan gaya yang bekerja pada benda, berarti kita jumlahkan dulu F1, F2, dan F3 ya ini. Nah, kita lihat ke persamaan yang kita gunakan adalah sigma F sama dengan M kali A ya. Jadi sigma F ini adalah jumlah gaya, maka jumlah gayanya F1 tambah F2 tambah F3. F1 dan F2 arahnya ke kanan, jadi kita buat 10 ditambah 15 sama-sama positif. Nah, F3 arahnya ke kiri, maka kita buat menjadi negatif ya. Jadi 10 ditambah 15 dikurang 20 sama dengan 5 Newton ya. Kemudian nah, F-nya kan sama dengan 5. Kita kembalikan lagi ke persamaan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya sama dengan 5, masanya 5 kg, A-nya belum diketahui, maka kita cari A-nya. Jadi A-nya kita peroleh
5 dibagi 5 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, teman-teman, kita lihat ke pernyataan. Percepatan benda 0. Di sini kita peroleh percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Berarti ini salah ya. Benda bergerak ke kiri. Nah, kita lihat ke arah mana bendanya atau gayanya yang paling besar. Ke kanan kan nih 10 tambah 15 25. Ke kiri 20, berarti kan yang ke kanan lebih besar, maka benda bergeraknya ke kanan. Berarti ini salah ya. Kemudian yang ketiga, benda dalam keadaan diam. Nah, ya nggak diam karena kan gaya yang ke kanan kan lebih besar, berarti dia bergerak ke kanan. Nah, yang keempat, resultan gaya yang bekerja pada benda sebesar 5 Newton. Iya, besarnya nih ya, udah kita hitung bahwa resultan gayanya sebesar 5 Newton. Maka pilihan jawabannya yang benar adalah D4 saja. Soal berikutnya, benda bermassa 5 kg mula-mula diam dan dipercepat oleh gaya 10 Newton. Setelah menempuh jarak 9 meter, kelajuan benda menjadi A. 118 meter per sekon, B. 36 meter per sekon, C. 6 meter per sekon, dan D. 3,6 meter per sekon. Nah, teman-teman, ini berkaitan dengan video sebelumnya ya, mengenai kecepatan dan percepatan. Kalian boleh tonton untuk materi itu ya. Nah, kita bahas F sama dengan M kali A ya, hukum Newton yang kedua juga. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah bagaimana mencari nilai A ya. 10 ya, gayanya 10 Newton sama dengan M-nya 5, A-nya kita cari dulu. Maka kita peroleh nilai A-nya 10 per 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, A, untuk mencari A kita gunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ya, S ini adalah jarak yang ditempuh benda. Nah, dikatakan dalam soal mula-mula diam, berarti V0-nya ini sama dengan 0. Yang kita cari adalah VT-nya atau kelajuan akhirnya ya. Sehingga kita masukkan nilainya, V0-nya ini 0. Jadi 0 kuadrat tetap 0 ditambah 2 A-nya 2, S-nya 9. Berarti 2 kali 2 4 kali 9 36 meter per sekon. Maka pilihan jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, sebuah benda bermassa 10 kg sedang bergerak dengan kecepatan bertambah secara teratur dari 10 meter per sekon menjadi 40 meter per sekon dalam waktu 2 detik. Besar gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah A. 10 Newton, B. 15 Newton, C. 20 Newton, dan D. 25 Newton. Nah, teman-teman, persamaan yang kita gunakan F sama dengan M kali A ya. Nah, A-nya kita konversikan ke persamaan percepatan, yaitu V2 dikurang V1 per delta T. Maka persamaannya menjadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya. F-nya sama dengan M10, V2-nya 40 dikurang V1-nya 10 dibagi 2. Maka kita peroleh 10 tetap 40 dikurang 30 dibagi 2 15. Sehingga 10 ditambah 15 sama dengan 25 Newton. Pilihan jawabannya adalah D. Selanjutnya, seseorang ya memiliki massa 60 kg. Jika gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat dan percepatan gravitasi bulan 1/6 percepatan gravitasi bumi, maka pernyataan berikut yang benar adalah A. Massanya lebih ringan di bulan, B. Berat di bulan dan di bumi sama, C. Berat di bulan 588 Newton, dan D. Berat orang tersebut lebih ringan 490 Newton di bulan.
Nah, oke, teman-teman, kita bahas. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa ya, dan perlu kalian ingat bahwa massa benda itu di mana-mana tetap sama, mau di bumi, mau di bulan, mau di planet manapun, massanya tetap sama, ya. Massa benda tetap sama dimanapun dia berada. Yang berbeda itu adalah beratnya, ya. Maka kita cari dengan persamaan W sama dengan M kali G. Untuk di bumi kita menggunakan gravitasi bumi, ya, berarti G bumi, ya, W-nya W bumi. Maka kita peroleh untuk gaya berat, ya, atau berat di bumi, masanya 60, gravitasi bumi 9,8, maka kita peroleh berat di bumi 588 Newton. Selanjutnya kita cari untuk berat di bulan. Nah, berat di bulan kita pakai persamaan W bulan sama dengan M dikali G bulan, ya. Nah, W bulan sama dengan M dikali G bulan itu 1/6 dari G bumi. Kita masukkan nilainya. M-nya tetap 60, 1/6-nya tetap, ya. Kemudian G bumi 9,8. Sehingga ini 60 kita bagi dengan 6 hasilnya 10, maka kita peroleh berat di bulan adalah 98 Newton. Nah, kita lihat ke pernyataan ya. Masanya lebih ringan di bulan. Ini salah ya, karena masanya kan selalu sama ya. Kemudian berat di bulan dan di bumi sama. Salah juga, karena di bumi 588 Newton, di bulan 98 Newton. Nah, berat di bulan 588 Newton, salah ya, karena itu berat di bumi. Sekarang berat orang tersebut lebih ringan 490 Newton di bulan, artinya selisihnya. Maka kita hitung selisihnya dengan berat di bumi dikurangi berat di bulan. 588 dikurang 98 Newton sama dengan 490 Newton. Maka pilihan jawabannya adalah D. Oke. Teman-teman, demikian dulu untuk soal di video kali ini. Teman-teman ingat, kita tidak tahu soal mana yang akan keluar untuk kita nanti, maka kalian perlu tahu banyak tipe soal, ya. Jadi kalian ulang, kalau kalian belum paham, ya, kalian putar kembali videonya. Nah, jika kalian rasa ini bermanfaat dan kalian suka dengan video ini, silahkan share ke teman-teman kalian agar manfaatnya semakin luas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.